Endang menambahkan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap rekening penerima bansos tetapi juga terhadap rekening anggota keluarga yang terdaftar dalam KK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang hati-hati buat yang suka komen-komen di YouTube tentang pinjol. Kalau kalian tidak mau berakhir seperti ini. Nah, apa itu? Apa pinjolnya? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya informasikan ya, sebenarnya berita ini sudah ada beberapa hari yang lalu, yang mana saya sudah buatkan vlog juga mengenai ada seperangkat desa mengatakan kalau kalian galbay di pinjol itu tidak akan dapat bansos, terus kalau yang judul tidak akan dapat bansos. Nah, baru-baru ini keluar pernyataan bahwa benar ya, khusus untuk yang judul, apabila rekeningnya terdaftar sebagai penerima bansos dan dicek ternyata rekeningnya bermain dalam judul, maka benar sekali semua bansos akan langsung diputuskan. Nah, berikut informasinya ya. Kementerian Sosial mencoret 39 warga Kabupaten Tangerang, Banten dari daftar penerima bansos karena terbukti terlibat dalam aktivitas judul. Ia menyebutkan pencoretan dilakukan setelah adanya laporan resmi dari Kemensos berdasarkan hasil analisis transaksi keuangan. Nah, kita lihat apa yang dianalisis. Dari hasil verifikasi ditemukan nik yang digunakan untuk judul dan ada juga yang merupakan milik anggota keluarga tercantum dalam KK. Endang menambahkan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap rekening penerima bansos tetapi juga terhadap rekening anggota keluarga yang terdaftar dalam KK. Tuh teman-teman ya. Jadi hanya yang bermain judul saja satu keluarga akan dicek niknya. Tetapi kalau yang masih tergantung dengan pinjol itu masih akan menerima bansos. Itu ya poin teman-teman ya. Kalau rekening terindikasi menggunakan pinjol tetap masih bisa menerima bansos, tetapi kalau sudah terindikasi judul pasti langsung diputus bansosnya. Gitu ya teman-teman ya. Untuk yang masih bertanya-tanya masalah bansos yang mungkin dari kemarin saya belum ada jawab karena belum dapatkan data pasti. Nah, sekarang saya informasikan kepada kalian ini sudah resmi dari pemerintah. Dan lagi teman-teman, untuk yang masih merawat pinjol dan masih berharap bahwa kalian nanti akan mendapatkan limit lagi, bahwa kalian nanti akan ini bisa saya gunakan ke depan, saya tidak mendapatkan pinjaman dan saya butuh. Jadi di sini ada seorang teman yang curhat dan ternyata tanggapannya semuanya mengalami hal yang sama untuk menjelang akhir tahun ini. Saya rasa ini karena efek menjelang akhir tahun dengan tingginya gagal bayar sehingga banyak yang mengalami hal yang sama. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih bergantung sama pinjol, mungkin ini bisa jadi referensi kalian ke depan bahwa jangan berharap dari pinjol karena pinjol ini sifatnya digital dan sewaktu-waktu dananya mungkin bisa hilang ataupun tidak akan mendapatkan limit lagi. Nah, ini kita baca informasinya ya. Berbagi pengalaman guys, jangan terlalu lama rawat itu pinjol karena kalau udah lebih dari 2 pinjol di HP kalian, nanti kedepannya kalau udah ada yang lunas dan dapat limit besar itu tidak akan bisa menjamin kalian bisa pinjam lagi karena udah kejadian. Saya udah rawat kayak anak sendiri dan udah dijeda, ternyata pas udah lunas limit tidak bisa ditarik. Jadi pinjol ini sekarang kalau awal dikasih kecil seperti 100-500 ribu, udah gitu dikasih limit di atas 1 juta. Kalau misal kebaca banyak nomor dan nik kalian di aplikasi lain, jadi mentok biasanya di pinjaman kedua atau ketiga APK pinjol rasa dia udah untung banyak, dia akan stop kalian pakai aplikasi mereka lagi sampai kedetek di HP kalian hanya 2 aplikasi saja ya. Dan ini ternyata banyak yang mengiyakan. Nah, seperti komen-komenan yang ini mengatakan bahwa pantesan dulu dirawat kayak pintar dan aku-laku, ada limit kapan aja bisa cair. Sekarang login rupiah cepat dan isi kan nggak bisa cair aku-lakunya, padahal bayar terus. Terus lagi diinformasikan sama bank saya pun rawat 2 aplikasi, ada Pudi sama Samir. Udah lunas auto padahal bayar seminggu sebelum japo terus. Dan lagi dikatakan sama seperti yang saya rasakan, tadinya ada Pundi tak rawat sampai sekarang auto terus. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi emang benar sekali, dari awal juga udah informasikan bahwa setiap orang itu hanya bisa menggunakan 3 pinjol saja. Walaupun saya selalu sampaikan ada 1 orang bisa mencapai 10 pinjol, ada 1 orang sampai 15 pinjol. Nah yang buat masih merawat pinjol ini, yang masih bergantung pada pinjol, nah informasi ini mungkin hampir 70% orang yang mengalaminya, 30% lagi
apalagi orang masih bisa menggunakan pinjol dengan berbagai macam cara deh. Tetapi saya ingatkan kepada kalian, mulailah untuk perbaiki hidup kalian, mulailah untuk bisa memanage keuangan kalian biar benar-benar kalian memang punya niat untuk keluar dari pinjol itu berhasil. Ya, jangan sampai terjadi seperti ini. Ada seorang teman yang memang dia mau keluar dari pinjol. Pada saat itu dia komen di salah satu YouTube dan tidak berapa lama dia mendapatkan telepon dari CS pinjol tersebut untuk menawarkan bantuan, dan yang ujung-ujungnya akhirnya dia mendapatkan kerugian yang luar biasa. Nah, seperti ini kita bacakan ya. Aku punya pinjaman di 3 aplikasi Kak. Ada Kami, Isi Cash, dan Kredi One. Ada Kami, Isi Cash aman walaupun sering telat galbas 1-3 hari. Nah, untuk Kredi One ini aku udah nggak mampu Kak buat bayar karena dia sebulan 2 kali pembayaran. Aku nggak tahu ya apa emang begitu ya Kredi One. Udah gitu aku nggak baca berkasnya saat pengajuan. Aku kan komen di channel YouTube tentang ngebahas pinjol. Aku komen gini Kak, kok aplikasi Kredi One pembayaran 2 kali ya? Nggak kayak yang lain, bikin nyesek. 2-3 hari setelah aku komen, tiba-tiba ada telepon WA masuk. Dia bilang dari cas service Kredi One. Dia tanya-tanya kok bisa komen seperti itu? Memangnya nggak dibaca dulu ya? Aku bilang iya nggak baca. Nah terus dia mau ngebantuin aku Kak, katanya biar aku bayar di pokoknya saja. Aku seneng banget Kak, berarti kan berkurangnya total yang harus dibayar. Aku nggak tahu apa aku bodoh atau ada rasa takut juga. Akhirnya aku ngikutin saran CS-nya Kredi One itu untuk download di aplikasi yang dia suruh ya. Aplikasinya ini ada 2, yaitu aplikasi SeaBank dan BNI, katanya untuk memudahkan penghapusan akun di Kredi One. Akhirnya akun aku kehapus Kak. Awalnya dia minta dibayaran dulu 1 juta Kak, aku nggak ada. Kalau segitu palingan 500.000. Oke deal katanya, tapi aku disuruh transfer lagi atas nama pribadi dia, bukan atas nama perusahaan Kredi One. Nah ini saya sampaikan kepada kakaknya ya, seperti ini itu hoax. Hapus akun walaupun melalui CS itu tidak bisa ya teman-teman ya. Buat yang baru pemula sekali ini ya, sering sekali saya dapatkan kejadian yang seperti ini dan saya sedikit bingung ya. Banyak konten-konten tentang pinjol, tapi ujung-ujungnya mereka banyak menjerumuskan, apalagi bagi mereka yang mungkin tidak menemukan solusi di salah satu konten ini, akhirnya menemukan solusi di konten yang sana, ujung-ujungnya mengikuti arahnya, akhirnya terjerumus. Itu banyak sekali. Jadi hati-hati buat teman-teman semuanya. Kalau sudah ada kata-kata penghapusan akun, saya yakin 1000% itu hoax. Kan hanya CS teman-teman ya. Semua yang terlibat dalam pinjol itu bermain untuk mengelabui kalian. Banyak juga yang info ke saya, DC yang datang ke rumah pun juga banyak yang menawarkan untuk penghapusan data. Bukan 1-2 orang, banyak. Bahkan ada salah satu aplikasi yang meminta untuk mengumpulkan masyarakatnya di balai desa. Kemudian DC ini bisa membantu masyarakat yang terlibat pinjol itu terhapus datanya. Tapi ujung-ujungnya tidak pernah terjadi. Boleh kalian searching datanya, itu ada. Jadi hati-hati sekali teman-teman ya. Ini bukan hanya menjelang akhir tahun sih, tapi karena memang momen akhir tahun ini dimanfaatkan sebagian orang, apalagi buat orang yang benar-benar mau bayar. Dan juga buat kalian hati-hati sekali dengan konten pinjol apapun. Kalau sudah ada penghapusan data, menawarkan solusi untuk mendownload aplikasi lain, kemudian lagi kalian diminta untuk melakukan pinjaman ini segala macam, jangan pernah ikuti, karena itu bukan penyelesaian tapi akan menambah masalah di atas masalah. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi saya sampaikan hampir 70% orang yang bekerja di pinjol itu, DC yang ada dalam ruangan itu hampir rata-rata sebagai joki. Dan saya yakin sekali joki-joki yang beredar di mana itu adalah mantan-mantan dari DC yang tahu cara mengolah data kalian, yang tahu cara seluk-beluk untuk pinjolnya, untuk meretas ini, untuk mengambil data ini. Dan mereka itu hampir 70%-nya adalah mantan-mantan dari DC yang dipecat. Jadi buat teman semuanya yang galbay, hati-hati kalau komen di YouTube dan perhatikan kalau ada nomor telepon tidak dikenal. Saya ingatkan sekali lagi, mau itu dia dari CS-nya pinjol, mau itu dia dari DC-nya pinjol, hati-hati sekali. Sekalipun dalam WA-nya ada centang biru ataupun centang hijau atau apapun yang terkesannya resmi, tetap hati-hati. Jadi dari pelajaran ini saya simpulkan kepada kalian, buat yang baru galbay, senior galbay, ingat, hutang dari tahun 2019 sampai sekarang itu pasti akan masih ditagih. Tetapi perlu kalian ketahui, setiap pinjol itu ada masanya. Pinjol itu akan hilang masanya di Slick OJK. Pinjol itu akan hilang masanya di laporan keuangan mereka. Karena sifatnya pinjol sampai sekarang belum berlandaskan hukum yang kuat dan masih abu-abu.
Jadi ingat, kalau sudah niat galbay, galbaykan terus, jangan kalian putar balik lagi hanya untuk menghilangkan ketakutan kalian dan kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.